Maraknya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah, Presiden Prabowo meminta percepatan perbaikan tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional. Salah satunya dengan menutup dapur MBG yang bermasalah untuk dievaluasi dan diinvestigasi. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bilang, salah satu upaya untuk perbaikan tata kelola MBG adalah dengan menutup dapur MBG bermasalah. Semua dapur MBG atau SPPG juga akan dievaluasi terkait kualitas dan kemampuan juru masaknya. Segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN. Tata kelola harus segera untuk dapat ditindaklanjuti. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPPG. Untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional, sejumlah kementerian dan lembaga terkait saling berkoordinasi dan saling kontrol proses persiapan MBG, termasuk Kementerian Kesehatan yang akan ikut memeriksa proses persiapan mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Nanik SD yang mengingatkan sejumlah mitra untuk turut mengawasi pelaksanaan MBG, dirinya pun tidak mentolerir pemberian makanan yang tidak sesuai ketentuan. Sekali lagi, saya minta para mitra untuk ikut mengawasi dan bertanggung jawab. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh, karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu. Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor Ale Komsan bilang mengapresiasi langkah pemerintah atasi kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. Salah satunya ialah pengawasan yang ketat hingga mitra dapur yang memiliki sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Meski begitu, perlu diperhatikan karena proses sertifikasi bisa memakan waktu. Saat ini saya kira SPPG bermasalah itu tentu saja yang mempunyai kasus-kasus keracunan. Tetapi nanti ketika pemerintah sudah mewajibkan SLHS, sertifikasi layak hygiene dan sanitasi, maka kita akan menemukan lagi mungkin ada dari 9.000 sekian SPPG itu mungkin ada yang belum memenuhi syarat SLHS tadi. Nah, oleh karena itu kalau sekarang ini kaitannya adalah dengan persoalan keracunan yang tentu saja langsung ditutup oleh pemerintah sementara bagi SPPG yang bermasalah tersebut. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan Kementerian Kesehatan, nanti akan dilakukan SLHS oleh dinas-dinas kesehatan dan itu tentu saja memerlukan waktu. Karena proses SLHS itu memerlukan waktu bisa 1-2 minggu. Kini publik pun berharap pembenahan pelaksanaan makanan bergizi gratis layaknya diawasi ketat hingga tak lagi terulang kasus keracunan. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah sudah ambil langkah cepat atasi kasus keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di sejumlah daerah. Salah satunya ialah menutup dapur atau SPPG bermasalah sementara waktu. Sekaligus, mitra dapur juga memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi atau SLHS. Lalu bagaimana pengawasan agar kasus ini tidak terulang lagi? Kita tanyakan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Selamat pagi, Prof. Pagi, Pak Mario. Terima kasih, Prof, sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia pagi ini secara eksklusif, mau bergabung dan berdiskusi bersama kita. Dan juga Guru Besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, Purwiyatno Haryadi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Terima kasih, Prof. Purwiyatno, atas kesempatannya juga mau berdialog. Saya pertama ke Pak Dadan. Pak Dadan, hingga saat ini kemarin Presiden sudah menyampaikan akan memberikan perhatian langsung. Pun juga tegaskan keselamatan anak jadi prioritas utama. Apa arahan langsung dari Presiden kepada Kepala BGN ataupun jajaran BGN terkait dengan MBG ini? Ya, pertama saya perlu sampaikan bahwa Presiden itu memang setiap saat kan memantau selalu memberikan perhatian dan memberikan instruksi langsung. Dan kemudian saat kejadian terjadi itu kan
yang banyak ketika beliau di luar negeri. Jadi pulang pun langsung memanggil saya pada hari Sabtu jam 16.30 dan kemudian saya melaporkan progres pembentukan Satuan Pelayanan Penuhan Gizi yang sampai sekarang sudah ada 9.636 dan kemudian saya menyampaikan periode pembentukan tersebut. Saya sampaikan dari Januari sampai Juli itu terbentuk 2.391 SPPG dan dari 1 Agustus sampai 27 September itu sampai sekarang lah ada 7.224 pada saat saya melaporkan itu. Dan kemudian kasus terjadi itu pada periode Januari sampai Juli 24 kasus, sementara pada 2 bulan terakhir ini 47 kasus. Jadi saya melaporkan terkait dengan hal tersebut dan Pak Presiden prihatin dengan kejadian tersebut dan menanyakan kira-kira apa sih penyebabnya. Kemudian saya sampaikan laporan-laporan kejadian itu karena pertama kan ini sejumlah 7.224 SPG baru yang dari pengalaman kami dulu kan memang untuk sampai pada tahap yang aman itu butuh waktu. Jadi ini perlu pengetatan lebih intensif di dalam hal penerapan SOP, terutama karena memang SDM kan butuh jam terbang yang kami baru selesai latih 3,5 bulan, butuh waktu penyesuaian dan sebagainya. Dan Pak Presiden kemudian memberikan instruksi agar tata kelola SPPG dilakukan dengan lebih ketat, SOP-nya diterapkan lebih ketat, dan kemudian memberikan saran terkait dengan faktor SDM di mana dari SPPG yang baik-baik ini kan banyak dipimpin oleh koki atau juru masak terlatih. Jadi beliau menyarankan kenapa tidak seluruh SPPG memiliki hal itu. Kemudian juga terkait dengan tes kit atau rapid test untuk produk hasil masakan sebelum diedarkan harus di rapid test dulu, dan ini sudah diterapkan di SPPG yang dibangun oleh Polri, dan ini Pak Presiden meminta agar itu juga segera dilaksanakan. Kemudian banyak kasus juga aspek dari sanitasi higienis terkait dengan air. Jadi beliau meminta pada saat mencuci food tray bisa dipakai alat sterilisasi yang murah, cepat, dan bisa membuat food tray tersebut higienis serta menggunakan air yang baik untuk masak. Jadi kami sudah instruksikan ke seluruh SPPG untuk masak menggunakan air galon, untuk mencuci pada saat menampung air harus dikasih saringan. Oke, Pak, apa yang disampaikan oleh Presiden ini kan sebenarnya adalah SOP yang sudah diberikan untuk dilakukan dari awal pelaksanaan MBG hingga saat ini. Apakah mungkin saja SOP ini tidak berlangsung secara baik, tidak berlangsung secara optimal selama ini, atau bagaimana? Ya, ada beberapa SPPG yang tidak menerapkan itu. Contoh yang di Cipongkor itu kan dari pemilihan bahan baku saja dia sudah menyalahi ketentuan. Harusnya kan maksimal H-2. Kemudian memasak itu paling cepat 1/2 karena kita menginginkan makanan itu tidak lebih dari 4 jam sampai ke penerima manfaat. Nah, mereka itu membelinya kalau nggak salah tuh Sabtu ya, dimasaknya Rabu, kemudian masaknya jam 9 malam gitu. Jadi karena ini SPPG baru juga ya. Dan kemudian karena punya target ingin melayani dalam jumlah banyak, sementara belum terbiasa, jadi mengantisipasi dengan masak lebih awal. Dan hari ini itu akan ada kurang lebih 600 SPPG baru, dan kami sudah koordinasikan mohon tidak memasak atau memberikan manfaat lebih dari 1.000 untuk pertama kali, karena mereka harus melakukannya bertahap. Nanti kalau sudah mampu silahkan naikkan jumlah penerima manfaatnya setelah yakin bahwa masakan yang dimasak itu aman, dan kemudian delivery-nya pun penting karena kan anak-anak itu dibagi, ada yang jam 8, ada yang jam 9, ada yang jam 12. Jadi dia harus memanage waktu masak dengan waktu pengiriman. Tidak satu masak untuk 3 pengiriman. Karena yang sudah lama-lama itu mereka sudah mampu melakukan, kalau penerima manfaat dikirim jam 7:30, maka masaknya jam 3. Kemudian yang dikirim jam 12, masaknya jam 6. Jadi tidak lebih dari itu. Tapi kan Pak, sebenarnya kan setiap SPPG pun ada pengawasnya juga. Apakah memang jika dilakukan, misalkan dimasak
jauh hari, bahan dibeli 2 hari sebelumnya misalkan. Apakah memang ini pengawasnya tidak berjalan juga optimal, tidak mengawasi secara betul atau bagaimana akhirnya bisa seperti ini, Pak? Ya, tentu saja ada satu atau dua yang luput kan. Jadi tahunya ada setelah kejadian, dan oleh sebab itu kami berikan peringatan untuk yang mengalami kejadian ini kan sudah lama kita terapkan. Kita stop dulu untuk sementara sambil melakukan evaluasi, sambil juga kemudian mitra ini berpikir bahwa kalau ini kejadian kan yang rugi mereka juga ya. Ketika stop itu kan mereka tidak kita berikan insentif, dan investasi yang sudah mereka keluarkan pasti kan menjadi terganggu gitu. Jadi saya mengajak kepada terutama kepala SPPG, ahli gizi dan akunting ya, yang merupakan pegawai BGN dan juga mitra yang membawahi relawan-relawan dan juga menjadi investor gitu di dalam program ini, untuk sama-sama mengawasi agar semuanya aman, karena concern dari Pak Presiden adalah keselamatan anak bangsa. Ya, kita ingin menghasilkan intervensi pemenuhan gizi untuk menghasilkan anak yang sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Sebelum saya ke Pak Purwiyatno, Pak Dadan, hingga saat ini berapa SPPG yang sudah ditutup oleh BGN? Kalau kemarin kan infonya 40, kalau sampai saat ini Pak datanya? Kan tadi saya sudah sampaikan periode Januari sampai Juli itu ada 24 kejadian. Jadi setiap kali kejadian kami pasti stop. Periode Agustus sampai September ini ada 47 kejadian, dan semuanya kami tutup sementara dengan lama waktu tergantung kejadian besarnya kejadian. Seperti di Bogor, di Cianjur kan besar kejadiannya, kami tutup lama ya, itu hampir sebulan lebih. Kalau yang lain-lain bisa seminggu, bisa 10 hari, tergantung dari hasil investigasi dan juga progres perbaikan yang dilakukan oleh SPPG yang bersangkutan. Saya ke Pak Purwiyatno. Pak, bagaimana Anda melihat bahwa langkah BGN awalnya untuk menghentikan ini, tutup dulu nih SPPG yang bermasalah sambil melakukan evaluasi secara menyeluruh? Sudah tepat menurut Anda? Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi, Pak Dadan. Pagi, Pak Pur. Ya, menurut saya ini kan sekarang sudah kejadian, artinya sudah terjadi kasus ya, yang kemudian memang memerlukan tindakan ya. Nah, menurut saya tindakannya dalam hal ini sudah tepat, karena tadi mencoba mengidentifikasi nantinya ya, melakukan investigasi apa penyebabnya, kalau bisa secara tuntas, artinya termasuk juga kalau ini disebabkan oleh bahaya apa gitu ya, bakteri misalnya, kalau bisa dilakukan investigasi secara menyeluruh sehingga kita bisa mengambil lesson learn ya, pelajaran yang bisa ditularkan nanti kepada SPPG yang lain ya. Tetapi menjawab pertanyaan tadi, ya menurut saya tepat, karena itu kemudian harus ada evaluasi menyeluruh ya, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan, apakah ada hal yang tidak diikuti dan seterusnya ya. Satu hal kalau saya boleh menambahkan juga adalah upaya-upaya pencegahan menurut saya terhadap yang belum ya, atau yang tidak ya, mudah-mudahan tidak mengalami permasalahan, itu perlu dikuatkan untuk kedepannya. Itu aja catatan saya untuk sementara. Pak, ini ada pemberitaan dari Kompas juga, mengambil sampel dari Labkesda Jabar. Ada bakteri-bakteri pembusuk ini dalam sampel MBG nih Pak Pur. Ada seperti Bacillus cereus, Salmonella, dan beberapa bakteri lain. Kalau dari pengamatan Anda, mengapa pada akhirnya bakteri ini bisa berada dalam makanan tersebut? Apakah memang karena penyajiannya ataupun bahan bakunya yang mungkin sudah lama, atau bagaimana sebenarnya? Ya, itu yang saya maksud dengan investigasi menyeluruh tadi ya. Tentunya kalau kita bicara peluangnya banyak sekali ya, sumbernya ya. Sumbernya itu bisa dari lingkungan itu bisa berupa bangunan, peralatan, kemudian fasilitas pendukung yang termasuk air dan seterusnya. Bisa juga dari manusia ya. Dari manusia yang menghandle atau penjamah. Tadi kan disebutkan oleh Pak Kepala BGN tentang peranan relawan ya. Relawan itu pada dasarnya kalau saya menangkapnya adalah penjamah
makanan ya, yang perlu juga mempunyai pengetahuan dan skill tentang bagaimana penanganan pangan menurut prinsip-prinsip keamanan pangan yang baik ya. Itu perlu itu. Makanya tadi ketika dikatakan itu akan disertifikasi atau dicek lah ya persyaratan itu dengan menggunakan kriteria SLHS, menurut saya itu hal yang bagus ya, karena salah satu persyaratan dari SLHS itu antara lain adalah bahwa relawan tersebut atau penjamah makanan tersebut itu harus bersertifikat atau mempunyai skill yang berhubungan dengan food handling ya. Jadi sebagai food handler, penangan atau penjamah makan. Ini menjadi sangat penting itu untuk dilakukan ya. Selain sumber manusia juga bisa aja pada waktu transportasi ya, kemudian pada waktu makanan tersebut berada di sekolah ya. Makanya tadi poin-poin yang disampaikan oleh Kepala BGN perlu benar-benar dicek ya dan diawasi sedemikian rupa sehingga semua SOP itu dilakukan dengan baik, termasuk SOP sekolah. Prof Pur, berarti maksud Anda secara singkat bahwa harus dari bukan hanya bahan baku, tapi kebersihan orang-orang yang mengelola itu ya, terus juga bahan baku hingga pada akhirnya nanti makanan diantarkan ke sekolah. Ini perlu pengawasan yang lebih lengkap dan lebih ketat ya? Iya, semuanya kan sebetulnya kan mulainya tentunya dari bahan baku ya. Tapi itu semua dilakukan di dapur kan ya, SPBG. Sampai akhirnya pemorsian, kemudian itu selesai, dan setelah itu ada segmen kedua adalah transportasi di kendaraan itu sendiri ya. Bagaimana suhunya, bagaimana kebersihannya dan seterusnya. Kemudian segmen yang terakhir, yang ketiga adalah ketika dia ada di sekolah. Bagaimana dia disimpan dan nanti bagaimana dia dikonsumsi. Semuanya perlu ada SOP dan ada investigasi yang baik. Oke, saya ke Pak Dadan kembali. Pak Dadan, beberapa hari lalu, tepatnya di tanggal 26 itu BGN pemerintah meminta maaf atas kejadian ini. Yang ingin saya tanyakan, apa sebenarnya poin minta maaf ini? Apakah memang terkait dengan keracunan yang terjadi ini, atau yang kedua mungkin saja terkait dengan keseluruhan dari proses pengelolaan MBG yang mungkin masih belum optimal hingga saat ini? Ya, terutama sebetulnya terkait dengan berbagai kejadian yang tidak kami harapkan, karena sebetulnya tujuan makan bergizi kan untuk intervensi pemenuhan gizi, untuk meningkatkan kualitas SDM, menghasilkan SDM yang sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Dan ada kejadian, itu artinya kan masih ada hal yang harus kami perbaiki. Oleh sebab itu kenapa Pak Presiden kemudian manggil secara khusus, memberikan instruksi-instruksi terkait dengan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Ya, oke. Dan selanjutnya bagaimana dengan nasib anak-anak yang sampai saat ini Pak Dadan, kalau kita baca baik itu di media mainstream maupun media sosial, banyak yang akhirnya trauma atas kejadian ini dengan yang kejadian keracunan ini. Apa langkah dari pemerintah ke depan? Tapi sebelum Pak Dadan menjawab, kita saksikan usai jeda berikut. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara, bersama saya Maria Sarong dan narasumber saya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan juga Guru Besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB Purwiyatno Haryadi. Saya kembali ke Pak Dadan kembali. Pak Dadan, bagaimana Anda melihat bahwa ada beberapa orang tua pun juga korban anak ini yang trauma dengan kejadian keracunan ini? Apa yang akan BGN lakukan? Apakah tetap mungkin saja memberikan MBG tetap kepada mereka, atau ada evaluasi lain dari BGN? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, setiap kali ada kejadian kan pasti ada yang tersakiti ya, kemudian ada orang tua yang khawatir, dan ada kepercayaan publik yang tergores. Dan oleh sebab itu salah satu langkah menyetop SPG yang bermasalah itu adalah salah satunya untuk mitigasi trauma yang muncul dari penerima manfaat. Jadi selain perbaikan seluruh aspek pengelolaan SPG, mereka pun harus mampu memberikan mitigasi dan mengembalikan kepercayaan dari penerima manfaat yang mengalami. Jadi itu pasti butuh waktu, ya, butuh waktu. Jadi kalau masih trauma dan itu tidak perlu dipaksakan, tapi kalau mereka sudah bersedia kembali menerima manfaat makan bergizi, tentu saja kami sangat mengharapkan itu terjadi. Oke, Pak, termasuk juga bagaimana dengan biaya rumah sakit nih, Pak? Karena
terakhir ada pemberitaan ya sampai ratusan juta jumlah total biaya rumah sakit yang harus untuk merawat para korban ini. Dari tanggungan biaya sendiri apakah memang diserahkan kepada korban ataupun diselesaikan semua oleh negara, Pak? Ya gini, ada dua kejadian, bukan kejadian, dua hal yang sudah dilakukan ketika pemerintah daerah menetapkan KLB atau kejadian luar biasa, itu biasanya seluruh biaya ditanggung oleh Pemda melalui BPJS ya. Nah itu kenapa Pemda menetapkan KLB. Tapi kemudian jika Pemda tidak menetapkan KLB seperti misalnya di Banggai kemudian di Bengkulu, dimanapun itu seluruh biayanya Badan Gizi Nasional yang menanggung. Oke, berarti kalau KLB ditanggung oleh BPJS, tapi kalau tidak KLB ditanggung oleh BGN ya Pak ya? Ya, kami sangat tergantung bagaimana hal terjadi di lapangan. Jadi ketika itu memang harus ditanggung oleh BGN, itu semuanya kita tanggung. Oke, Pak, ini ada sedikit masukan dari IJJP ini terkait dengan atau lembaga-lembaga independensi lain pun juga dari Komisi 9 di DPR RI yang mengatakan bahwa BGN perlu lebih banyak melibatkan pemerintah daerah. Tadi kita sudah singgung sedikit soal pemerintah daerah. Dari BGN sendiri bagaimana? Ini terkait dengan pengawasan pun juga bagaimana karena melihat minimnya kontribusi dari pemerintah daerah untuk mengawasi langsung kepada sejumlah BGN, sejumlah SPPG di daerahnya masing-masing. Nah dari BGN apakah mungkin saja akan lebih memberikan kontribusi lebih kepada kepala daerah ini atau bagaimana sebenarnya ke depan? Ya itu sudah menjadi kebijakan BGN. Bahkan dalam 2 bulan terakhir kami kan sudah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan kemudian Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan instruksi untuk pembentukan Satgas MBG di masing-masing daerah dan fungsinya ada 2. Yang pertama Satgas ini akan menjadi satuan tugas yang mengawasi, mengevaluasi seluruh SPPG aglomerasi yang dibangun berbasis kemitraan. Yang kedua, Satgas ini juga bertugas untuk menentukan SPPG terpencil yang itu tidak berbasis kemitraan dengan investor tapi juga dengan pemerintah daerah, di mana pendaftaran dan penentuan titik untuk SPPG terpencil itu diserahkan ke Pemda dan kami kemudian akan koordinasi dan seluruh kegiatan tentu saja kita akan lakukan dengan pemerintah daerah dan kegiatan itu juga sudah kami mulai ya tour ya seperti misalnya waktu hari Selasa kemarin kan saya ke Sulawesi Tengah itu dalam kaitan untuk mengefektifkan satuan tugas. Pagi ini jam 10 saya dengan Gubernur Jawa Barat, sebelumnya saya sudah dengan Gubernur Tangerang ya. Dan juga dengan Sumatera Utara itu kan sudah kami lakukan. Jadi satuan tugas ini tinggal kita optimalkan, tinggal kita percepat tugasnya dan mekanismenya sudah kami atur dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan bahkan pagi ini juga ada rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri juga oleh Kementerian Kesehatan, juga oleh Badan Gizi Nasional. Oke, saya ke Prof. Pur. Prof, bagaimana Anda melihat ini lebih spesifik makanan seperti apa untuk menghindari terjadi keracunan ini? Makanan seperti apa yang mungkin saja bisa disajikan oleh SPPG ini agar mungkin bisa tahan lama ataupun juga tapi tidak menghilangkan kadar gizinya untuk anak-anak? Iya, terima kasih. Ya, menurut saya ini sangat penting ya sebetulnya. Karena apa? Karena sebetulnya makanan siap saji itu dari awal sudah ditengarai sebagai salah satu jenis makanan yang risikonya tinggi dalam hal keracunan ya. Data dari Indonesia dan juga data secara global menunjukkan bahwa makan siap saji inilah yang rentan untuk bisa menyebabkan keracunan itu. Jadi kehati-hatian itu menjadi sangat penting sih. Makanya tadi saya mengatakan pentingnya prevention. Antara lain memastikan berbagai persyaratan tadi ya. Nah untuk itu ya maka perlu itu misalnya saja ya jenis-jenis apa yang mungkin sesuai dengan kondisi Indonesia terutama yang tropis ya suhunya tinggi lembab dan seterusnya itu ya.
Maka itu menurut saya implementasi aplikasi teknologi menurut saya perlu dipertimbangkan oleh Pak Dadan ini. Saya tahu misalnya saja dikatakan ya, paling tidak yang saya lihat di televisi Pak Dadan yang mengatakan bahwa tidak akan menggunakan makanan pabrikan gitu ya. Menurut saya sebetulnya kriteria apa yang digunakan untuk itu perlu juga direvisi karena susu misalnya ya, susu itu pabrikan ya, dan menurut saya itu justru dari sisi food safety sangat bagus ya. Nah jadi pangan-pangan apa yang tidak termasuk dalam kategori kalau ilmiahnya itu adalah potentially hazardous ya. Itu apa aja? Nah itu perlu diidentifikasi ya, termasuk misalnya menghindari buah potong misalnya kalau bisa ya, mungkin buah-buahan yang utuh ya, jeruk kemudian yang lain sebagainya lah ya, yang tidak perlu dikupas dan dipotong, itu salah satu. Demikian juga hal yang berhubungan dengan lauk dan seterusnya, terutama untuk daerah-daerah yang tadi terpencil, barangkali perlu ada pertimbangan apakah bisa prepackage ya, menu ya, prepackage menu yang disterilisasikan dan seterusnya. Tadi saya dengar ompreng itu bagaimana bisa disterilisasikan dengan baik, kering sedemikian rupa sehingga tidak menjadi sumber kontaminan justru. Karena kontaminasi silang itu adalah salah satu penyebab biasanya. Nah itu harus diidentifikasi. Banyak sih yang hanya waktunya batas ya. Oke, Pak. Ya, tadi kita sudah sempat berbicara menyampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dadan bahwa hari ini akan ada rapat bersama Kemendagri dengan kepala daerah terkait dengan tata kelola MBG. Untuk kita tahan sebentar Bapak-bapak, kita akan langsung melihat bagaimana jalannya ataupun rapat evaluasi bersama Mendagri dan juga kepala daerah ini langsung bersama jurnalis kita yang sudah berada di lapangan. Ada Benediktus Aditya di sana. BNS, selamat pagi. Bagaimana rapat dari Mendagri bersama kepala daerah untuk dalam rangka memperbaiki tata kelola MBG ini? Apakah sudah berlangsung dan apa saja yang akan dibahas dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, selamat pagi Mario. Memang kalau dari informasi yang kami terima, rapat sendiri akan dilaksanakan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini kami masih belum menerima informasinya. Tapi tadi ketika kami konfirmasi kepada penerangan Kementerian Dalam Negeri, begitu memang rapat ini akan dilaksanakan secara daring. Ini artinya memang kepala daerah di masing-masing wilayah ini bisa melaksanakannya di tempatnya begitu ya, sehingga tidak perlu ke lingkungan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Kemudian juga tidak hanya kepala daerah, informasinya memang ini juga melibatkan dinas kesehatan di masing-masing wilayah. Karena memang fokus dari pembicaraan rapat pada pagi hari ini adalah terkait dengan penanganan kasus atau naiknya angka keracunan pada program makan bergizi gratis. Selain itu juga membicarakan soal tata kelola pada program makan bergizi gratis. Nah, memang saya catat Mario, ada 6 hal yang akan dibicarakan, tapi saya coba untuk rangkum menjadi 3 hal. Yang pertama terkait dengan akan ditutupnya dapur atau SPPG yang ditemukan adanya kasus atau angka keracunan, sehingga memang kedepannya ini akan diberhentikan sementara bagi dapur yang memiliki angka atau kasus keracunan untuk nantinya dievaluasi lagi secara berkala adakah kesalahan dalam pelaksanaan atau prosedurnya begitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan para kepala daerah diminta untuk memperhatikan atau atensi khusus terhadap program makan bergizi gratis, karena kita ketahui Mario memang program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pembicaraan tata kelola dari program makan bergizi gratis yang nantinya juga akan pembahasan terkait dengan sertifikat laik higienis dan sanitasi begitu ya. Jadi ini untuk memastikan nantinya
makanan yang diproduksi dari dapur-dapur SPPG begitu ini layak untuk dikonsumsi. Semalam juga kami menerima informasi kalau Menteri Sekretaris Negara begitu ya melakukan pertemuan dengan beberapa menteri terkait dan juga Kepala Badan Gizi Nasional untuk membicarakan soal hal ini. Nah, sementara memang kami juga masih menunggu terkait dengan pembahasan apa saja dan juga nanti apakah hasilnya. Begitu Mario. Terima kasih Mendikbud Aditya dan juru kamera Yan Faris atas laporan dari kantor Kemendagri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Jadi kita kembali ke dialog kita. Saya ke Pak Dadan. Pak Dadan, tadi sudah seperti Anda sampaikan bahwa hari ini Kemendagri akan melakukan rapat bersama kepala daerah yang dilakukan secara daring, dan kita harapkan apa yang rapat yang dilakukan pada hari ini bisa menemukan solusi terbaik untuk pengelolaan MBG ke depan. Pak Dadan, bagaimana dengan SLHS, sertifikat layak higienis dan sanitasi? Bentuknya akan seperti apa dan bagaimana ke depan dari BGN sendiri? Apakah memang target utamanya, kalau kemarin prioritasnya kan, kalau yang kemarin kita dengar bahwa prioritasnya adalah untuk ini jumlah penerima manfaat nih. Tapi apakah ke depan di tahun 2026 kita lihat apakah memang prioritasnya masih sama, jumlah penerima manfaatnya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Presiden atau sambil mengedepankan juga kualitasnya, kuantitas dan kualitas? Pak Dadan, silakan. Ya, pertama saya perlu sampaikan saya sudah menandatangani keputusan Kepala Badan terkait dengan upaya sertifikasi. Kami tidak hanya SLHS ya, sertifikat layak higienis dan sanitasi, tapi juga HACCP. Jadi kami itu dalam SK Badan sudah menyangkut keduanya. SLHS kan untuk aspek higienis dan sanitasi, sementara untuk keamanan pangannya kami menggunakan HACCP, dan kami akan bekerjasama dengan lembaga sertifikat yang disertifikasi oleh KAN. Nah, untuk SLHS yang pertama kali ini kami sudah diskusi kemarin dengan Kementerian Kesehatan, dan sebetulnya keputusan Kepala Badan itu juga yang sudah tanda tangan di bulan Juni itu sudah dirumuskan oleh lintas kementerian termasuk BPOM dan juga Kementerian Kesehatan. SLHS kan sebetulnya untuk industri makanan yang komersial, sehingga tidak seluruh bisa diadopsi di dalam SPPG, sehingga harus membentukkan koridor khusus ya di dalam penyelenggaraan SPPG, dan ini kami akan lakukan sama seperti misalnya pembentukan yayasan yang dari 3 bulan bisa jadi maksimal 3 hari. Kami juga sedang memikirkan dengan Kementerian Kesehatan bisa melakukan sertifikat SLHS ini dalam waktu seksama, tidak meringankan atau memberikan semacam hal-hal pengecualian, tapi bisa dilaksanakan lebih cepat. Karena nanti akan terkait dengan pelatihan penjamah makanan, kemudian dan lain-lain, sehingga setiap SPPG bisa segera dapat SLHS sambil kita mempersiapkan sertifikat HACCP atau Hajat Analisis Critical Control Point untuk keamanan pangannya. Ya, kalau ke depan, Prof, yang untuk 2026 apakah memang sambil meningkatkan kualitasnya atau tetap dengan target utama adalah ya ini jumlah penerima manfaat dulu yang harus bisa merasakan ini? Kami lakukan paralel ya, karena terus terang kan ada 3 kunci makan bergizi, ada anggaran, kemudian ada SDM, kemudian ada infrastruktur. Ini ketiga-tiganya sudah hampir terpenuhi. Kami tiap hari harus memverifikasi ribuan mitra yang sudah siap melakukan kegiatan menjadi mitra Badan Gizi, tapi juga kami sambil memperbaiki tata kelola terkait dengan aspek higienis, sanitasi, dan keamanan pangan, dan ini kita akan jalankan paralel. Sebab itu saya bersyukur Pak Presiden sudah memahami bahwa Badan Gizi membutuhkan penguatan organisasi, makanya kami sudah diberi tambahan 2 wakil, dan kami masih terus akan menambah personel kami karena makin lama kegiatan kami makin besar, dan itu membutuhkan efektivitas pelaksanaan dan juga jangkauan untuk controlling. Jadi kami harus terus meningkatkan diri. Oke, saya terakhir ke Prof Pur. Prof Pur, bagaimana masukan untuk BGN sendiri? Ini terkait dengan pemenuhan gizi, bukan hanya soal keracunan, tapi bagaimana salah satu kejadian seperti ini dihindarkan, tapi juga memperhatikan pemenuhan gizi anak, karena ini makan bergizi gratis, anak-anak perlu mendapatkan asupan gizi terbaik, dan juga sambil tetap jumlah penerima manfaat tadi secara paralel tetap bisa terpenuhi pada akhirnya. Singkat saja. Oh ya, baik, terima kasih.
Ya, tentang gizi saya rasa sudah banyak dibahas dan standar gizi juga sudah established baik di Indonesia maupun di ini. Tapi saya justru ingin menekankan yang pertama dan utama keamanan pangan dulu, karena keamanan pangan itu prasyarat, bukan pangan kalau tidak aman ya. Jadi upaya pemenuhan gizi juga tidak akan berhasil kalau produknya tidak aman. Justru tadi Pak Dadan sendiri sudah menyatakan ya ada hal-hal yang berhubungan dengan apa namanya nanti bahkan penolakan atau ketidakpercayaan ya, trust ya, itu penting sekali dan itu perlu waktu tadi disampaikan. Jadi menurut saya prevention ya, bagaimana mencegah supaya kasus ini itu diminimalisasi ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu akan hilang sama sekali ya, karena kita bicara risiko ya, jadi pasti ada, hanya saja minimal gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya langkah yang dilakukan sudah bagus tadi disampaikan oleh Pak Dadan, antara lain memastikan bahwa dapur-dapur yang baru itu mempunyai persyaratan atau memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana industri jasa boga lainnya ya. Jadi ini sangat penting. Walaupun ini bukan komersial, purely komersial, tapi persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan keamanan pangan menurut saya perlu, karena itu pasti harus ya. Pentingnya SDM ya, SDM sangat penting, terutama tadi food handler ya, itu sangat diperlukan tadi. Kemudian juga kesehatan dari relawan tersebut ya, perlu medical check misalnya, ini sangat penting karena dia adalah penjamah makan. Perlunya pengawasan ya, dan sangat penting ya. Inspeksi secara eksternal. Tadi keterlibatan dinas kesehatan menurut saya perlu dikuatkan, termasuk juga balai-balai POM misalnya di daerah untuk bisa melakukan inspeksi. Ingat bahwa ini biasanya dilakukan pada malam hari ya, sehingga mungkin inspeksinya perlu juga dilakukan pada malam hari tadi ya. Saya rasa itu dan tadi mungkin penggunaan teknologi perlu dipertimbangkan Pak Dadan. Terima kasih. Dan kita harapkan apa yang disampaikan ini bisa memberikan masukan kepada WGN, evaluasi dan evaluasi terus dilakukan sehingga ya Pak, kita sangat berharap bahwa saya menyampaikan terkait dengan penggunaan teknologi. Boleh silakan. Kami sebetulnya sudah memikirkan adanya teknologi freeze drying, kemudian vakum, kemudian iradiasi. Itu tiga teknologi yang sebetulnya sudah kami pertimbangkan untuk hadir di SPPG karena kita membutuhkan inovasi inovasi bentuk pangan yang kualitas nutrisinya bagus tapi bisa lebih awet. Jadi 3 teknologi sedang kami pikirkan, yaitu freeze drying, kemudian vakum dan juga iradiasi. Karena ini terkait dengan hal teknologi yang memang harus hadir dan kita sangat butuhkan nanti untuk mekanisme pengiriman pada saat Ramadan, kemudian pada saat libur gitu. Itu kan butuh pangan-pangan berkualitas tinggi tapi awet. Ya semoga dengan apa yang disampaikan Pak Dadan, penambahan teknologi ini menambah, ini sekaligus evaluasi juga, menambah optimal pelaksanaan makan bergizi gratis ini, karena ya Pak, kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak anak yang memang juga berharap, terutama di daerah-daerah terpencil, 3T itu yang membutuhkan uluran tangan pemerintah melalui makan bergizi gratis. Tetapi memang evaluasi perlu dilakukan sehingga lebih baik lagi, lebih optimal lagi MBG ini. Terima kasih Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan juga Guru Besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB Purwiyatno Haryadi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat-sehat selalu. Terima kasih.